Sekarang saya tanya kepada orang Kristen, Yesus lahir di mana? Langsung mengapa? Tadi sini lahir di bawah rumah. Ngawur sekali. Jadi debat kita selesai. Waktu habis. Masih Pak. Bersama saya Obed, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua melihat cuplikan video perdebatan seru antara Ustadz Insan Mokoginta dengan Pendeta Syarifuddin Ibrahim, di mana mereka perdebatkan tentang ketuhanan Yesus, di mana Ustadz Insan Mokoginta menantang Pendeta Syarifuddin Ibrahim untuk menunjukkan ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Sebelum kita menyaksikan cuplikan video perdebatan di antara mereka, saya mengajak pemirsa untuk menyaksikan salah satu ayat. Seperti tantangan mereka, saya memberikan salah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan menurut iman Kristen, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, pemirsa, bagi saya cuplikan ayat ini sudah cukup membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah untuk menjadi sang penebus bagi umat manusia. Berikut kita lanjutkan menyaksikan perdebatan seru antara Ustadz Insan Mokoginta dan mantan Ustadz yang telah menjadi pendeta, yaitu Bapak Pendeta Syarifuddin Ibrahim. Pak Syarifuddin Ibrahim, silakan Bapak. Waktunya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In the name of Christ. Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Amin. Suami istri aja berantem, anak dengan bapak bunuh-bunuhan, tetapi dalam Yesus sumber segala damai. Amin. Maka Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Amin. 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 Ya, itu nomor satu. Saudara-saudara, saya berterima kasih kalau boleh diundang untuk jadi pembicara dalam kesempatan ini. Ini sudah berabad-abad debat Muslim dan Kristen, dan seolah-olah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maka diulangi lagi tahun ini. Mohon maaf Pak, saya salah. Kepada semua audiens, mohon maaf, handphonenya tolong dimatikan atau di silent karena sangat mengganggu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, saya dari Muslim 41 tahun hidup sebagai orang Islam. Saya mengerti Quran, saya belajar Usuluddin, semua agama saya pelajari. Surat Al-Fat ayat 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Yesus Kristus Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, "Hai Bani Israel, aku adalah putusan Allah kepada kamu, membenarkan Taurat. Dan saya memberitakan kabar gembira akan datangnya Nabi setelah aku, namanya Ahmad." Dan itu saya cari sendiri. Yang Kristen juga cari sendiri. Banyak Al-Quran disuruh, toh buku dijamin. Setelah saya jadi Kristen, saya buka Injil, tidak ada satu ayat pun Yesus ngomong seperti itu. Penasaran saya. Berarti Al-Quran ini membingungkan saya. Termasuk saya banyak belajar, apakah Muhammad itu Nabi? Ketika orang-orang Nasrani yang Kristen bertanya kepada Muhammad, "Kalau kamu Nabi, tunjukkan saya dong bukti kalau kamu Nabi, sebuah mukjizat." Tetapi ada 5 ayat dalam
dari Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang menunggu seperti kamu baca 5 ayat dalam Al-Quran. Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Injil, Yesus membuat burung dari tanah liat, ditiup terbang. Muhammad saya minta 1 lalat dibikin terbang. Enggak ada ayat 1 pun dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan itu pembicaraan saya. Saya hanya meminta supaya ada mukjizat. Tidak ada bukti. Ketika orang-orang Nasrani bertanya, ya salunaka ruh, orang Yahudi dan Nasrani bertanya tentang roh. Muhammad berkata, kulir roh min amri rabbi. Roh itu utusan Allah. Setelah saya baca Injil, ternyata bukan bertanya tentang esensi roh, tetapi hidup dalam roh. Bagaimana orang itu hidup dalam, karena manusia itu jasmani dan rohani. Hidup dalam roh itu bukan berarti harus sujud sampai tidak hitam. Enggak. Adalah menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Mau pakai apa saja, telanjang pun sekali doa tak apa-apa. Di dalam Islam kita sudah wudu, sentuh tangan dengan perempuan batal wudunya. Itu bukan roh. Apakah kulit wanita itu bangkai? Sehingga kalau ini salah harus butuh ulang. Oke, saya lanjutkan. Ini kan hanya preambul permukaan supaya panas semua. Karena dari tadi saya panas kan Pak. Terutama guru saya ini sama Bu Gita itu panas dengan beliau itu. Dan tadi saya sudah ajak dia panco. Mari kita panco, karena panco ini akan membuktikan kita menang di debat nanti. Saya kalah. Saudara-saudara, kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia tidak mengerti Alkitab. Karena wahyu firman Allah hanya diturunkan kepada Israel, bukan kepada orang Batak dan orang Manado. Maka tidak ada Nabi Batak, Nabi Manado, apalagi Nabi Jawa. Apalagi saya orang Bima, Nabi Bima nggak ada. Jadi semua firman Allah itu diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Kejadian 17 ayat 18, yang akan menerima wahyu Allah itu hanya dari Ishak, bukan Ismail. Cari semua perjanjian baru. Bukan dari Ismail Pak Insang. Kecuali Alkitab Bapak beda dengan Alkitab saya. Mungkin Alkitab Bapak itu yang sudah dipalsukan. Allah tidak pernah mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Arab, dan firman-Nya hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19-20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Musa, hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa tidak mengenal hukum pencipta langit dan bumi. Mereka hidup dalam kegelapan. Titik. Haleluya di sini bukan puji Tuhan, tapi titik. Tidak ada omongan sekali, tidak ada lagi debat setelah hari ini. Quran surat Al-Maidah ayat 20. Ini kita ikut-ikutin Quran benar atau enggaknya. Karena masa antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun muncul Quran. Nah, Al-Quran mau mencoba menerangkan, mencari kebenaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Mau mencari bukti. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Kalau kamu ragu wahai Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada kamu, baca. Tanyakan kepada orang ahli kitab. Ya benar, debat ini adalah kalian bertanya, saya jawab. Tapi Muhammad aja tanya begitu, apalagi pengikutnya.
Ini bahaya ini. Dulu apa yang saya kita Ke tema Pak. oh iya kamu ini temanya. Yesus. Ini pas temanya. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Next, apakah kelebihan Israel? Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak, termasuk Anas Urbaningrum sunatan. Kita harus gantung di atas Monas. Bukan urusan sunat potong ujungnya itu, mental kita yang harus diperbaiki. Roma 3 ayat 20 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Jadi wahyu Allah hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Yang mengherankan saya, kenapa ada Al-Quran? Padahal Muhammad orang Arab. Nah, kita bongkar itu Al-Quran kalau berani, bongkar Al-Quran. Quran surat ke-5 45 ayat 16, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan. Jadi orang Israel walaupun negaranya satu begitu ditakutin oleh seluruh dunia. Saking canggihnya itu bangsa itu, saking keras kepalanya, saking kurang ajarnya itu bangsa. Yang terima Kristen itu gak ada 2%. Orang yang di Israel itu gak ada. Tapi orang Islam selalu mengkaitkan. Orang Kristen juga ikut imbasnya, termasuk gereja yang boleh dibangun. Kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Ini kata Quran loh, bukan kata saya, bukan ini namanya saya. Dan kami lebihkan mereka atas segala bangsa. Wa faddalnahu 'alal alamin. Diakui oleh siapapun. Orang Kristen masuk Islam, yang kedua, menurut Quran, orang Islam masuk Kristen terkutuk sampai hari kedua. Kata Quran. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, nggak boleh meninggalkan Injil. Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, ini kata Quran, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada orang Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Ini kata Quran, kata saya. Kembali ke tema Pak. Ya, masuk tema sekarang. Masuk tema. Muhammad tidak menubuatkan Yesus tidak menubuatkan Muhammad. Nah itu baca sendiri. Ketemu. Makanya TKB dikirim ke Arab Saudi, ya pulang hamil melahirkan ontak. Dalam Injil hanya ada semacam ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan banyak saatnya, datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa itu berbuat baik kepada Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang sudah saya kutip, tapi waktunya sedikit, tapi masih 15 menit loh. Jadi Muhammad tidak dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen awal. Kenal setelah Muhammad datang, baru kenal Islam, baru kenal Nabi Muhammad, karena diceritakan oleh orang Islam kepada orang Kristen. Dan di antara orang Kristen ada yang masuk Islam gara-gara cerita itu. Ini ayat-ayatnya, dicari lagi di ayat yang lain. Isa Al-Masih dalam Al-Quran, apa yang Bapak omongkan tadi oleh saudara, semuanya saudara berdua ngomong tentang Yesus dalam Al-Quran, dan itu beda jauh. Karena ibu Isa Al-Masih menurut Al-Quran adalah saudara Harun. Harun itu adalah kakak Musa. Musa dengan Yesus itu 1500 tahun.
jarak antara Maria yang menghamil, yang membawa bayi Yesus ini, yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah saudara Harun. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil Yesus 1500 tahun? Cari Quran, tepat sekali permohonan saya. Tetapi selalu dikait-kaitkan bahwa Maryam ini adalah ibu Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Ayatnya ada dalam Quran surat Imran ayat 36, Maryam itu binti Imran. Tidak ada cerita ini dalam Perjanjian Baru bahwa Maryam itu anak Imran. Mana ada? Saya nggak belajar sembarangan. Saya sungguh-sungguh belajar. Berarti apa yang Anda ngomongkan dengan apa yang kami pahami beda jauh. Beda jauh. Bukan sama sih yang Anda maksudnya adalah Yesus Kristus. Karena ibunya aja beda. Yesus Isa masih lahir di bawah pohon kurma. Sekarang saya tanya kepada orang Indonesia, Yesus lahir di mana? Langsung mengatakan, di sini lahir di bawah kurma. Ngawur sekali. Jadi debat kita selesai. Waktu habis. Masih Pak. Tiga dari Muslim, silahkan Bapak Insan LS Mokokinta. Tidak perlu itu terbakar, biasa saja, karena harus menyampaikan dengan santun sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga sesuai dengan aturan panitia. Kepada Bapak Insan LS Mokokinta, waktu 15 menit tidak lebih, siapapun tidak diperbolehkan lebih. Kepada Ustaz Insan LS Mokokinta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saya to the point saja. Tadi katanya hanya ada salam damai dalam Yesus. Saya hanya mengucapkan Assalamualaikum. Karena kalau kita menyuruh mengatakan Assalamualaikum, kita lihat ini Alkitab. Terbaca di layar? Terbaca? Tidak. Lihat. Lalu kata orang tua itu Assalamualaikum. Ini Alkitab cetakan tahun 1941. Alkitab cetakan baru sekarang. Assalamualaikum diganti dengan jangan khawatir. Ini jauh sekali menyimpang ya. Jadi Pak Haji, Pak Ibrahim ya, dan saya tidak perlu menganukan Anda, tapi perhatikan. Anda baru-baru masuk Kristen, jadi banyak tidak paham tentang Bible. Alkitab cetakan 41, saya bawa Alkitabnya ini. Matius 26 ayat 9, maka seketika juga datang yang mendapatkan Yesus sambil berkata Assalamualaikum. Ya, ya Rabbi. Ya, jadi ucapan Assalamualaikum itu lebih berbobot ketimbang selamat pagi, ya kan? Assalamualaikum itu doa, ya. Baik, saya tidak membicarakan, tapi tadi kok saya lihat sepertinya keluar tema semua, ya kan? Yang mau dibicarakan buktikan Yesus itu Tuhan, bukan nabi atau manusia. Ini sudah kemana-mana. Singgung Muhammad, singgung Quran itu sudah keluar tema. Mestinya apa ya? Moderator keduanya saksikan. Tolong kalau keluar tema ditegur. Ya, supaya terfokus, ya kan? Perlu dibicarakan Sudah, langsung sudah baik. Langsung ke poin Pak, itu kesimpulan saya. Sudah. Tolong Pak Ibrahim ya, karena sudah 2 kali. Kalau nanti Pak Ibrahim 3 kali bicara, mohon maaf, Pak Ibrahim mohon keluar. Bukankah tema ini tulis sejak atau prophet siapa Kristus atau Nabi? Aku satu bukti sikap Tuhan. Ya buktikan. Kita akan buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Nanti bapak-bapak kita buktikan 1001 bukti Yesus Tuhan. Itu yang ingin jemaat tahu.
Nggak usah kita nyinggung yang lain. Siapa Yesus? Tuhan atau Nabi? Dan menurut Alkitab atau Bible? Ya menurut Allah, Yesus. Dan mereka yang sehidup sejaman dengan Yesus. Dan ya, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang bergaul langsung dengan Yesus, berhadapan muka dengan Yesus, mengatakan, dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi orang itu lebih tahu daripada pendeta hidup 2000 tahun kemudian. Mereka tahu siapa yang berhadapan muka, inilah Nabi Yesus. Itu Nabi, dia bukan Tuhan. Saya akan fokus, saya hanya menggunakan Alkitab, saya tidak mau menggunakan Quran. Sesuai saat konsisten dengan temanya ya. Menurut Alkitab. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan dia seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ini boleh lihat di Alkitab. Dia ini benar-benar nabi. Dia adalah seorang nabi. Jadi mereka yang sejaman dan bergaul dengan Yesus tentu paling tahu siapa Yesus. Kesan mereka itu tentu lebih dapat dipercaya ketimbang orang yang hidup 2000 tahun. Saya masuk Islam karena saya ingin menjadi pengikut Yesus yang setia dan benar. Kita lihat apakah saya menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan. Saya bangga dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus Nabi Isa, Nabi kami yang sangat kami muliakan. Tidak mungkin ajaran Nabi Isa alaihissalam bertentangan dengan ajaran Nabi Yesus bertentangan Nabi Muhammad. Tidak mungkin, karena Nabi Muhammad hanya meneruskan kesalahan Nabi Isa. Kalau ada bertentangan, pasti bukan ajaran Yesus. Kita lihat Yesus dalam 4 Injil. Yesus sendiri mengaku dengan mulutnya sendiri tertulis dalam 4 Injil. Lalu mereka kecil dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana? Injil Markus, Yesus mengatakan dia seorang nabi. Injil Lukas, Injil Yohanes, tetap Yesus mengaku dia itu seorang nabi, dia bukan Tuhan. Ya, Nabi Musa, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa saya Tuhan Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi banyak ini kesaksian Allah sendiri. Tuhan Allah inilah di atas, di bumi, di bawah, dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dengarlah yang selain Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, versi perjanjian lama. Ya. Banyak sekali ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Bahwa akulah tetap dia, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini tertulis di Alkitab. Itu saya aminkan. Lihat, banyak sekali. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dan ya, bagaimana kesaksian Yesus? Saya sangat menghormati ucapan Yesus ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyatakan apa yang harus ya aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita perhatikan Alkitab cetakan baru, cetakan lama, dan bahasa sehari-hari. Yohanes 17:1. Ini Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Yesus sendiri bersaksi, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan kuasa, Allah itu satu-satunya, dan Dia hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Mestinya kan begitu. Inilah 2 kalimat syahadat yang pertama. Kata Yesus, yang benar Allah itu satu, dan Dia hanya seorang utusan. Cetakan lama, inilah yang kekal, itu supaya mereka mengenal Engkau Allah yang besar dan benar, dan Yesus yang telah Engkau suruhkan itu. Bahasa Indonesia sehari, inilah hidup yang sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi setiap pengaku diutus oleh Tuhan
tapi seorang utusan Tuhan. Yesus mengaku diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu mudah sekali kan kesimpulannya. Makanya saya menulis buku, nanti bisa dilihat di depan, dan 101 bukti sesuai dengan tema Yesus bukan Tuhan, itu ada di depan bukunya ini. Maka berkatalah Yesus, "Kenyala iblis sebatar terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah." Iblis saja Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah. Kita lihat Markus 12 ayat 28-29. Pasal 12 ayat 28-29. Ini Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Didengar oleh ahli Taurat. Mereka bertanya, ya, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya. Mereka bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu saya. Berarti Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah Dia. Tuhan itu besar berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Kan Yesus tidak mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu aku, enggak. Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah Dia. Ahli Taurat yang mendengar Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat, mengaminkan ucapan Yesus itu. Apa kata ahli Taurat? Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Kenapa kita tidak mau aminkan ucapan Yesus? Bukankah ahli Taurat ini orang yang paling tahu siapa Yesus? Dia berhadapan langsung dengan Yesus. Dia sendiri mendengar dari kuping dia sendiri kesaksian Yesus bahwa Tuhan itu adalah kita, Tuhan itu esa. Di dalam Al-Quran ada, saya tidak mau menggunakan Quran, bagaimana Yesus mengaku dapat menyembah itu hanya kepada Allah yang Dia sembah. Bisa tidak konsisten, komitmen, saya tidak akan menggunakan Quran. Ya, segala firman yang Engkau sampaikan kepada aku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ya, berarti Yesus seorang utusan, bukan Tuhan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, kata Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Saya aminkan ucapan Yesus, saya amalkan apa ucapan Yesus ini. Terus Yohanes 5 ayat 3, ini terbaca nggak di layar? Oh ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakiman pun adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Kenapa? Karena Dia bukan Tuhan, Dia hanya seorang utusan. Nah, wajar kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, karena Dia bukan Tuhan. Manakala Yesus dijadikan Tuhan, ini menjadi tidak wajar. Masa ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya? Nah, jadi di sini setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang nabi. Lima menit lagi. Ya, 2 menit. Yesus ketakutan kepada malaikat. Markus 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Yesus sangat ketakutan, maka ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik yang darah yang jatuh ke tanah. Kalau Yesus Tuhan, masa ada Tuhan menerima kekuatan dari malaikat?
Masa ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Masa ada Tuhan bersungguh-sungguh berdoa saking takutnya bahkan keluar seperti keringat darah? Ini menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Tapi manakala seorang nabi, rasul, manusia, utusan Allah, wajar kalau dia ketakutan. Tapi kalau dia dijadikan Tuhan atau Allah, ini menjadi tidak wajar. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, wah itu kan takutkan manusianya. Karena Yesus 1% Tuhan, 1% manusia. Kalau Yohanes 14:1 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah pada saat Yesus ketakutan, Tuhannya kemana? Cabut dulu, keluar dulu. Nggak mungkin kan? Jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat tapi bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi hadirin sekalian, kalau kami masuk Islam bukan karena kami kata apa tadi? Katanya faktor hadis. Ya, justru kami masuk Islam karena kami ingin menjadi pengikut Yesus yang benar dan